Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waza TV, apa kabar? Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi dalam segmentasi perjalanan panjang, dan telah hadir di hadapan saya seorang mahasiswa yang luar biasa. Dari kampung dia berusaha untuk menempuh pendidikan tinggi, dan sekarang saat ini beliau ini tercatat sebagai mahasiswa di STISA ya, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah di Pakong. Jurusan apa? Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah. Beliau ini bernama Mas Udah. Mas Udah. Iya, Pak. Ya, Mas Udah. Dan dipanggil apa panggilannya? Bisa Mas, bisa Udah, siapa aja, Pak. Oh gitu ya, siapa aja ya. Yang penting bisa akrab gitu. Tapi kadang ya teman-teman bilang, Mas Udah, saya jawabnya gini, belum gitu. Gitu. Oh itu gitu, panggilan guyonannya gitu. Iya, Pak. Sekarang semester berapa? Sudah semester 7. Semester 7. Iya. Ya, alhamdulillah sudah semester 7, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Jadi pertanyaan pertama, kenapa kuliah gitu? Kenapa kuliah? Siapa yang memotivasinya? Kenapa Anda pengen kuliah gitu? Oh iya, kan di pondok itu kan diwajibkan mengabdi itu 1 tahun. Nah, dari saya gini, Dek, sambil mengabdi, sambil lalu saya itu kuliah eman-eman gitu, Pak. Dan alhamdulillah saya bilang sama orang tua saya, Pak, saya mau kuliah. Iya, asalkan serius, jangan main-main. Seperti itu, gak apa-apa kuliah gitu, Pak. Artinya, dan kuliahnya itu pun memang minatnya memang pengennya kuliah gitu. Nah awalnya gini, Pak, saya itu gak pengen kuliah dulunya. Sama teman kan, saya punya teman gitu. Dia itu ngebet banget pengen kuliah, sudah daftar ke sana ke sini, dan saya tidak pengen banget kuliah gitu. Soalnya orang tua saya kan pengennya anaknya itu hafal Quran gitu, Pak. Habis dari SMA itu langsung ngafalin Quran. Nah gitu, saya pengen mengabulkan keinginan ke orang tua saya gitu. Tapi setelah itu dari kiai itu wajib mengabdi gitu. Oh gitu. Nah pas itu saya mengabdi lah sambil mencari ilmu dulu, maksudnya sambil kuliah ya, gitu. Sambil kuliah karena ada kampusnya juga begitu. Dan teman saya yang ngebet kuliah itu jadi gak kuliah gitu. Nah kok gini gitu. Kok gini gitu. Yang saya gak terlalu ngebet untuk kuliah, malah teman saya itu yang gak jadi gitu. Ya. Artinya keinginan kuliah itu ada, terutama pas ada motivasi dari pengasuh dan orang tua mendukung ya. Iya, orang tua mendukung, asalkan jangan main-main gitu, Pak. Tahu sebelumnya apa terbesit pengen kuliah apa enggak gitu sebelumnya? Melihat kakak-kakak kelas ya, Pak, kan kakak kelas sepertinya seneng kalau kuliah, banyak temen, banyak ilmu gitu, wawasan banyak, bisa kenal dengan orang-orang yang terpandang gitu. Ya. Pengen sih, tapi keinginan saya itu lebih kepada keinginan orang tua dulu gitu. Oh gitu. Keinginan orang tua apa? Anaknya jadi seorang hafal Quran gitu. Oh gitu. Tapi tetap prosesnya kan dilakukan? Iya, tetap. Sudah proses ngafalnya tetap? Iya, kuliah sambil menghafal. Ngafal. Sudah berapa juz? Ini gak usah diomongin kan gitu, gitu Pak, ya. Rahasia nanti dikasih tahu. Oke, luar biasa. Jadi memang tetap ya ada usaha untuk kuliah dan juga keinginan orang tua tetap dilanjutkan, yaitu ngafal Quran. Kalau di rumah ada saudara famili yang kuliah apa enggak? Gak ada. Nah ini kan kakak saya itu lulusan SMA gitu. Jadi saya setelah dikasih dari orang tua, kakak saya lulus SMA, setidaknya saya itu sarjana begitu. Saya gitu. Seperti itu. Merubah dari ya sebelumnya dari SMA lanjut ke anak yang di kebawahnya itu lulus setidaknya sarjana gitu. Tapi di lingkungan keluarga, sepupu, dua pupu, ada yang kuliah? Kalau yang dari bapak ya Pak, setahu saya masih saya gitu. Gitu. Kalau yang dari umi saya ada, tapi masih adik kelas. Sudah ada yang kuliah.
Jadi memang apa namanya, lingkungan itu mempengaruhi kita gitu. Apakah kita pengen kuliah, pengen mandiri, pengen apa, itu tergantung di antaranya lingkungan yang mempengaruhi. Iya. Nah, di kampus apa selama sampai 6 semester ya, 7 tujuh sampai sudah. 7 semester, ada nggak pengalaman yang sudah didapat? Artinya pengalaman yang didapat di luar kuliah, maksudnya tidak, oh ternyata kuliah saya bisa dapat A B C D, nah, ketimbang nanti seandainya kita tidak kuliah, Oh, apakah kita dapat pengalaman itu gitu? nah itu Pak, setelah saya itu kuliah ya, yang saya awalnya kan melihat kakak kelas, wah enak ya kalau kuliah banyak temen, nambah ilmu gitu. Nah ini yang saya rasakan, apalagi bergabung di organisasi itu kan makin banyak linknya. Ya, dan aktif juga di organisasi. Iya, Oh gitu. alhamdulillah Pak. Di apa? Di HMI dan juga di intrakampus di BEM. Oh di Badan BEM. Eksekutif Mahasiswa. Oh di Himpunan Mahasiswa Islam dan Iya, di juga di Ekstraja. BEM. Oke. Dan belum pernah ketemu saya kan? Iya Pak, pertamanya ini. Apa? Nah, dalam perjalanan kuliah tentu kan kita memiliki cita-cita yang berubah-ubah, kemudian keinginan-keinginan yang berubah-ubah, atau ada hal yang ingin kita capai. Kira-kira apa? Benar dari Bapak ya, keinginan seseorang itu berubah-ubah. Kalau dari Bapak saya sih pengennya saya itu jadi orang yang pengajar gitu, biar guru, ilmunya bermanfaat. Nah sedangkan saya itu kok gak minat ya ngajar gitu, bukan gak minat sih, gimana kurang, pengennya saya itu jadi seorang pembisnis gitu. Oh, pengusaha. Seorang gitu. pengusaha gitu. Apalagi melihat ya bapak saya itu, dosen saya Bapak Lasan itu, dia itu kan seorang wirausaha sama ibunya. Nah saya itu termotivasi banget dari mereka seperti itu. Artinya termotivasi untuk itu. Sudah pernah belajar usahanya? Kan saya mondok, jadi saya apa itu pernah dari bapak ada tugas untuk membuat bisnis plan gitu. Bisnis plannya itu apa? Saya kira gini, saya itu pengen desa saya itu biar tidak ngedesa apa banget. Saya itu pengen membangun perekonomian di sana, pengen membangun sebuah misalnya badan BUMDes itu, Pak. Oh, badan usaha milik desa. Gitu. Selain itu, biar ya Pak, orang yang mempunyai usaha bisa masuk seperti ke itu. sana. Artinya begini, kalau ada BUMDes itu, usahanya disesuaikan dengan bahan bakunya yang ada di desa itu. Nanti mayoritas bahan bakunya apa? Nah, nanti usaha yang kira-kira bahan baku itu bisa masuk ke BUMDes gitu. Iya. Itu ya kalau seandainya ini diterima dengan baik oleh kepala desa, kemudian didukung, itu luar biasa. Itu kan banyaklah desa-desa itu yang maju dengan BUMDes, dan itu yang memikirkan mahasiswanya. Jadi, tapi sudah pernah bikin bisnis plan? Itu kan sudah mereka-reka gitu. Dari Pak Lasan gini, oh ini bagus ini jika diterapkan di desanya seperti itu dari Bang. Dulu apa konsep BUMDes? Itu Pak, pengen yaitu keperluan dari masyarakat Tanjung sendiri, dan keinginan saya orang yang mempunyai usaha bisa memasukkan usahanya di sana juga. Oh gitu, ya. Anggaplah sebagai pasar lah gitu, sebagai pasar. Nanti itu fungsinya apa? BUMDesnya itu istilahnya badan itu sebagai semacam apa ya? Masyarakat sebagai supplier, kemudian BUMDes itu sebagai produsennya, nanti pasarnya nanti yang memasarkan desa. Itu banyak yang seperti itu. Jadi memang sekarang itu ada namanya desa tematik. Artinya setiap desa itu diinginkan memiliki keunikan ciri khas yang bisa dijual ke daerah lain. Iya. Nah itu memang targetnya seperti itu. Itu target jangka panjang. Iya. Kemudian target jangka pendek. Setelah kuliah langsung nikah apa lanjut S2? Nah ini ya, dengar dari teman kalau sudah lulus kuliah, kayak saya kan sudah wisuda. Kalau kuliah, kalau gak kerja, gak nikah,
ini bingung gitu. Ya, Kalau punya di antara satu-satunya ini nggak bingung. nggak bingung ya. Gitu. Nah untuk sekarang sih, untuk pernah ditanyain kan dari orang tua, setelah lulus ini mau kemana, mau nikah atau mau kerja, mau kerja, mau ialah untuk menafkahi orang tua gitu, diri sendiri kan. Gitu. Ada solusinya. Jadi memang banyak pilihannya. Nanti ketika sudah memasuki kuliah di semester akhir, itu kan tidak begitu padat. Jadi tinggal diisi, bisa magang, bisa ikut training, bisa sambil bisnis gitu. Siapa tahu nanti bisa lanjut S2 gitu. Jadi kalau bisa mandiri bisa lanjut S2. Kalau belum bisa mandiri, enakan mandiri. Caranya gimana? Ya ikut istilahnya magang lah. Sekarang ini kan orang cuman magang waktu kuliah. Mestinya kan magang itu setelah kuliah nanti magang ikut pengusaha siapa, nanti bisa dapat ilmunya gitu. Nah, seharusnya seperti itu. Sehingga kita kadang-kadang mahasiswa itu setelah kuliah bingung mau kemana. Iya, Pak. Karena dia nggak punya planning. Nanti saya mau jadi apa, kemudian targetnya apa yang dilakukan dalam jangka pendek. Harusnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah dapat pengalaman, dapat pengetahuan dasarnya, maka kita bisa membuat bisnis plan. Oke, jadi belum punya tunangan juga? Belum, Pak. Oh, belum punya tunangan. Masih. Dan sekarang sudah semester 7. Nanti semester 8 buat skripsi, yaitu jangka pendeknya bisa kuliah, bisa menikah, atau bisa ikut program-program pengembangan kapasitas diri. Ya ikut training, kemudian kreativitas. Jadi kalau ada kemauan pasti ada jalan. Manjadah wajadah. Jadi pasti ada jalan. Oke, mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Amin, Pak. Ya, dari saya nantikan program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.